bisa masak dengan bisa menjual, operate, membesarkan bisnis itu adalah totally dua hal yang berbeda ya ternyata gitu kan. Nah mungkin kalau teman-teman F&B mau masuk ke F&B, yang harus paling kita tahu dulu adalah sebenarnya kita jagonya di mana sih? Apakah kita jago masaknya? Ataukah mungkin kita jago untuk menjualnya? Ataukah mungkin kita memang senang dalam sistemnya? Nah fungsi-fungsi bisnisnya harus dipahami dulu terkadang. Nah kita Anda kembali menyaksikan Nusantara Business Hour dalam segmen khusus Zona Cuan. Industri F&B adalah salah satu yang menggerakkan perekonomian Indonesia. Tapi seperti apa potensinya terutama di tengah daya beli masyarakat yang terus melemah? Kita akan membahasnya bersama dengan Nilam Sari Sahadewa, selaku founder dari Kebab Baba Raffi. Ibu Nilam Sari, apa kabar? Halo, Selamat datang. alhamdulillah baik. Baik, kalau kita melihat industri F&B nih Bu Nilam, ini kan menarik sekali ya. Cukup banyak yang bermunculan, yang baru-baru, tapi banyak juga yang tidak bisa bertahan begitu. Lalu Ibu melihat sebenarnya kuenya sendiri untuk industri F&B itu saat ini seperti apa sih? Oke, di zaman in this economy ya, zaman sekarang memang F&B itu adalah sesuatu yang orang itu paling mudah untuk memulai usaha, tapi at the same time entry barrier-nya sangat tinggi. Maksudnya orang mudah sekali gitu ya. Nah, jadi itu yang membuat orang juga terkadang masuk ke dunia F&B tidak terlalu banyak berpikir. Mereka ya udah mulai dulu aja gitu kan. Tapi at the same time kadang-kadang mereka punya idealisme, aku bisa masak, tapi belum tentu dia bisa melakukan the rest of the business yang memang harusnya entrepreneur tuh bisa melakukan. Contohnya pembukuan, HR, marketing, sales itu kan banyak bidang ya. Nah kembali lagi, Indonesia sendiri dihadapkan dengan sekarang tuh perubahan segala sesuatu sangat cepat sekali. Kita kalau dulu melihat 5 tahun sekali, 3 tahun sekali, sekarang tuh bahkan kayak hampir tiap bulan tuh ada sesuatu yang baru, gebrakan baru gitu ya. Nah harapan kita adalah bagaimana pemerintah sebenarnya bisa membantu dalam menstabilkan harga pokok. Kalau kita melihat F&B ini adalah sesuatu bidang di mana harga bahan bakunya tuh berubah terus, Mbak. Setiap hari, setiap jam tuh berubah. Karena impor maksudnya? Ada impor, ada kebutuhan market. Contohnya nih harga ayam kemarin. Sebelum MBG buka, ya kan harganya sempat turun. Begitu MBG buka, ayamnya hilang di market. Plus yang kedua harganya 2 kali lipat. Nah ini kan jadi sesuatu yang terkadang perubahannya cepat sekali. Kalau kita compare dengan bidang industri yang lain ya, seperti klinik kecantikan, gym, mungkin laundry, yang lainnya itu lebih stabil harganya. Nah jadi inilah yang membuat kadang orang-orang F&B kaget. Oh bisa masak dengan bisa menjual, operate, membesarkan bisnis itu adalah totally dua hal yang berbeda ya ternyata gitu kan. Nah mungkin kalau teman-teman F&B mau masuk ke F&B, yang harus paling kita tahu dulu adalah sebenarnya kita jagonya di mana sih? Apakah kita jago masaknya? Ataukah mungkin kita jago untuk menjualnya? Ataukah mungkin kita memang senang dalam sistemnya? Nah fungsi-fungsi bisnisnya harus dipahami dulu terkadang. Nah kita harus milih dan memastikan bahwa kita senang, nyaman, dan jagonya di mana. Baik, ini menarik ya, karena mungkin tidak ada satu orang yang bisa menguasai seluruh bidang yang harus dijalani ketika memulai sebuah bisnis. Begitu tadi disampaikan oleh Bu Nilam, harus bisa marketing juga, harus bisa sales, harus bisa pembukuan, begitu, dan mungkin bisa masak juga begitu untuk di bisnis F&B. Kalau pengalaman dari Kebab Baba Raffi sendiri, berapa banyak branch yang dibutuhkan sampai akhirnya punya kekuatan untuk bisa membentuk tim yang bisa melengkapi kebutuhan-kebutuhan itu? Oke, dari awal memang saya cukup sadar ternyata melakukan pekerjaan F&B ini pekerjaan fisik ya tiap hari. Masak, belanja, nganter barang, bersih-bersih, nyuci, terus kemudian menjual itu kan fisik semua ya. Nah, wah ini kalau dilakuin tiap hari bukannya apa, ini kita nggak berkembang nih kemana-mana. Nah akhirnya sampai di satu titik yang ketika kita sudah mastery on one thing enough gitu, misalkan nih, oh ternyata kita udah tahu cara buka gerobak gitu, ya sudah kita harus mulai mencari penggantinya gitu tentunya ya, kita meng-hire orang. Nah tetapi pada saat itu benar kita mikirnya kalau cuma punya satu gerobak nggak kemana-mana nih, jadi nggak bisa punya satu gerobak duitnya langsung dipakai, harus diputar lagi. Jadi dulu punya gerobak pertama,
Kita putar duitnya, punya gerobak kedua, dalam setahun kita punya 5 gerobak. Nah pas punya 5 gerobak tuh kita udah ngerasa, wah ini kayaknya udah mulai ya ada satu orang nih bagian operation buat belanja paling enggak, buat muter ke outlet, ngasih bahan baku paling enggak, buat bantuin nutup gerobak gitu kan. Atau mungkin kalau ada bahan baku habis dia bantu untuk nganterin barang, nah itu ada satu orang. Lah, kemudian dari situ pelan-pelan nih. Nah kebetulan karena saya sadar, wah nih saya ini nggak pinter sama angka dan nggak rapi gitu kan. Kita harus tahu ya kelebihan dan kekurangan kita gitu. Saya suka jualan, saya suka banget jualan. Tapi kalau udah urusan angka, aduh udah parah deh. Nah akhirnya di situ pelan-pelan mulai hire. Kebetulan dulu deket rumah itu ada kampus anak-anak apa ya waktu itu ilmu sosial gitu kan. Nah mereka belum lulus tapi mereka udah hampir lulus karena mereka juga butuh magang kadang-kadang atau mungkin daripada belum dapat kerja mereka cari pekerjaan dulu gitu kan. Nah kita mencoba meng-hire mereka. Wah kebantu banget. Nah dari situ pelan-pelan nih kita buat sistemnya. Jadi memang F&B itu bukan pekerjaan satu orang. Kalau kita masih ideal banget orangnya yang kayak wah ini pokoknya resep saya yang paling bisa, ini nggak bisa gitu kan. Intinya harus saya yang jualan, saya ngerti semuanya. It not gonna works gitu kan, kita harus kerja bareng. Nah tadi sempat disebut juga masalah resep nih, seiring dengan berkembangnya bisnis begitu dari kecil menjadi besar, punya branch yang banyak, bagaimana untuk memastikan bahwa resepnya ini tidak akan mungkin dicuri begitu oleh karyawan dan akhirnya mungkin membuat brand baru begitu, atau simpelnya membuat standar rasanya sama deh dengan branch-branch yang mungkin sudah tersebar. Oke, kalau masalah ini kan klasik ya, resep dicuri. Menurut saya sih don't worry, be happy, pasti dicuri. Kenapa? Karena kita nggak bisa kerja sendiri gitu. At the end kita membentuk sebuah sistem gitu kan. Nah kembali lagi kalau kita mau berbisnis sebenarnya resep tuh hanya satu aja, bener-bener satu apa ya part gitu yang harusnya kita worry. Begitu banyak part lain yang harus sebenarnya juga kita perhatikan gitu. Tapi kalau kita mau ngomong soal kesamaan rasa, standarisasi rasa, nah itu menurut saya lebih pas gitu. Kenapa? Karena standarisasi itu berarti kita harus punya dapur pusat atau kita harus punya bahan baku yang memang kalau dalam kebetulan bisnis saya itu frozen food yang kemudian disebar ke berbagai outlet ya ke seluruh Indonesia gitu kan. Kita punya 2 dapur pusat, Jakarta dan Surabaya. Yang Jakarta handle dari Aceh sampai Jogja, yang Surabaya handle dari Solo sampai ke Papua. Nah ini kita bagi areanya sesuai dengan biaya kirim juga. Nah itu kan berarti harus mikirin begitu banyak hal ya. Nah gitu. Nah tapi akhirnya bahan bakunya diproduksi di 2 area gitu. Nah ketika diproduksi sudah 70% jadi sudah di frozen. Ketika sampai di outlet udah nggak ada lagi tuh nambahin garam, nambahin gula. Jadi benar-benar sudah tinggal plating, ditata gitu ya, digoreng gitu atau di pan gitu kan. Udah nanti tinggal disajikan dan rasanya sama. Seperti itu. Oke, kita akan bahas terkait ini lebih dalam lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami di Zona Cuan.